Jadi sholat itu kan artinya ad-doa. Dari awal sampai akhir, dari mulai takbir sampai dengan salam, itu kan isinya doa. Ada doa yang bersifat pujian, ada doa yang bersifat permohonan. Doa semua isinya itu. Oleh karena itu, bagaimana kita mau khusyuk berdoa, mau serius berdoa, meminta kalau kita tidak tahu artinya. Minimal doa-doa sholatnya kita paham artinya. Dari mulai Allahumma ba'in baini wa baina khotob, itu harus tahu artinya. Allahumma ya Allah ba'in, jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoyaya, dan di antara dan kesalahanku kan. Nah itu kan kalau kita tahu artinya kan mantep mintanya. Karena apa? Kita ngerti apa yang kita minta. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Baik sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan kaifiah sholat. Kemarin terakhir kita sudah menjelaskan tentang sudah sampai sedekah. Sudah ya? Sudah sampai sedekah. Baik. Kemudian setelah takbir, kemudian sedekah. Selanjutnya setelah kita sedekah, takbir, Allahu Akbar. Nanti ketika takbir, ini posisi bar itu tangan berada di sini, jadi Allahu Akbar. Nah, kemudian begini, tadi ya sudah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah sedekah, lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah dalam himpunan putusan tarjih jilid pertama itu ada dua pilihan. Yang pertama Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya. Harus diingat, kalau al-khoto tidak pakai al, ianya satu. Khotoyaya. Tapi kalau pakai al-khotoya, ianya satu kalau pakai al. Kalau ada al, ianya satu. Kalau alnya tidak ada, ianya dua. Jadi jangan kesergepan. Minal khotoyaya. Nah, alnya ada, ianya juga dua. Nah, itu yang kadang-kadang keliru. Jadi wa baina khotoyaya, ini karena tidak ada al. Kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini minal. Nah ini minal khotoya. Karena alnya itu ditakrif, ya-nya yang mutakalim. Jadi kalau sudah ada al, maka tidak ada ya mutakalim. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, dalam hadis kita tidak memotong wa ana awalul muslimin. Biasanya dipotong sampai wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Tapi yang betul itu lengkap sampai dengan wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik sampai selesai. Itu doa yang pilih dan ditetapkan dalam himpunan putusan tarjih. Itu doanya dari wajah itu sampai dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak sampai dengan wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Nah, selanjutnya di HPT jilid 3 itu ada tambahan atau masih ada ataunya. Nah, ini hadis-hadisnya saya kira tidak perlu saya bacakan. Atau membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini kalau di HPT jilid 1 tidak ada. Dalam HPT jilid 3 itu ada tambahan atau boleh membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh belum keluar ya? Saya kira sudah keluar. Jadi itu ada di HPT jilid 3. Nah, kalau sebenarnya dulu sudah sempat populer doa-doa ini juga, tapi setelah kemudian
kembali untuk mempelajari himpunan putusan tadi, biasanya yang banyak dibaca Allahumma ba'id baini. Nah sekarang boleh silahkan pilih yang mana, mau pendek Allahu Akbar kabiro, mau yang sedang Allahumma ba'id baini, mau yang panjang wajah tuh. Jadi mungkin kalau ngimamin tarawih pakai wajah tuh mungkin cepat bubar makmumnya. Ya nanti disesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Itu doa iftitah. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz. Nah, ini dalam ta'awudz ini ada 3 variasi yang dalam himpunan APT Jin 3. Ini ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi ini karena sesuai dengan hadis fa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaiton. Quran An-Nahl 98 itu Allah menyatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kamu membaca Al-Qur'an, adalah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, di antara bunyinya yang seperti Al-Qur'an adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian ada alternatif kedua. Bunyinya a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Atau yang agak panjang sedikit, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada tambahannya. Jadi ada 3 variasi ta'awudz yang bisa dibaca. Monggo, jangan dibaca 3-3-nya, satu saja. Wah, 3-3-nya biar marem. Ini bukan masalah marem. Jadi cukup dipilih salah satu. Mau yang populer biasa dibaca kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Mau yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim, boleh. Mau yang agak panjang dikit, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga boleh. Ya? Dibaca setiap rakaat. Ya, jadi tidak hanya di awal saja, tapi dibaca di setiap rakaat. Jadi, kan kita setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Nah, di situ ada Al-Fatihah. Meskipun kalau sholatnya 3 atau 4 rakaat kan yang ketiga dan 4-nya tidak membaca surah. Tetapi kalau tarawih kan tetap membaca. Nah, jadi itu dibaca setiap rakaat. Bacanya dengan cara sir, tidak dengan jahar. Nah, dibaca sir. Sir itu tidak terdengar lah. Tetapi tadi itu kan karena sholat itu definisi suatu aqwalun wa af'alun, maka ya harus diucapkan, cuma ucap cukup yang tahu kita sendiri. Tetapi harus dilafadzkan, cuma tidak dikeraskan. Itu namanya sir. Jadi kalau bukan tidak diucapkan, tetap diucapkan, hanya tidak terdengar oleh orang lain. Kalau jahar kan terdengar, seperti baca basmalah nanti ada yang sir, ada yang jahar. Nah ini ya karena tidak keluar jadi ya hadisnya tidak perlu saya baca. Kemudian yang selanjutnya setelah baca ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Dalam membaca basmalah ini memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa basmalah itu dibaca jahar, harus dibaca jahar seperti yang dipegangi oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi juga ada yang menyatakan basmalah itu tidak dibaca jahar. Bahkan ada yang berpendapat tidak dibaca. Nah, ya. Itu perbedaan pendapat itu muncul karena adanya perbedaan dalam memahami hadis. Jadi bacaan basmalah. Di kalangan ulama ada yang berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Sab'ul Masani itu diantaranya adalah ayat pertamanya surah
lafaz atau kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Itu dan sudah tercantum dalam Mushaf Utsmani. Dalam Mushaf Utsmani itu basmalah menjadi ayat pertama. Nah, ayat pertama. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat pertama tapi sebagai pembuka, hanya pembuka surat saja. Di pembuka surat. Maka dia tidak termasuk dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi kita kalau Bapak Ibu membaca fatwa atau putusan tadi maupun tafsir At-Tanwir, sudah ada yang pernah baca tafsir At-Tanwir? Tafsir At-Tanwir itu yang produk Majelis Tarjih. Tafsir At-Tanwir jilid 1, nanti ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, nanti di situ dibahas tentang basmalah, tentang kedudukan atau posisi basmalah dalam surat Al-Fatihah. Ya sejalan dengan atau fatwa ataupun putusan yang sudah ada. Jadi basmalah ini ada beberapa hadis, di samping tadi ada perbedaan itu. Yang pertama ada dua yang dipermasalahkan, apakah basmalah itu dibaca atau tidak. Itu yang pertama. Karena ada hadis dari Anas bin Malik, an Anasin qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang berpendapat tidak dibaca itu karena ada hadis dari Anas, saya sholat bersama Rasulullah, saya sholat bersama Abu Bakar, berarti usianya agak panjang, bertemu dengan Abu Bakar. Saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang Utsman. Terus falam asma ahadan minhum, aku tidak pernah mendengar salah satu pun dari mereka yaqra'u bi bismillah, yang membaca basmalah. Nah, itu yang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua masih juga dari Anas, an Anas bin Malikin annahu haddatsau qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman dan Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai sholat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Dan mereka tidak menyebut basmalah, tidak membaca basmalah di awal bacaan maupun akhir bacaan. Nah, itu hadis ini, dua hadis ini dari Anas ini memberikan peluang untuk berpendapat kalau gitu tidak ada dibaca basmalah itu. Karena faktanya Anas ketika sholat di belakang Nabi, di belakang Umar, di belakang Utsman tidak mendengar adanya bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian hadis-hadis Anas yang menjelaskan bahwa ia tidak mendengar Nabi dan para sahabatnya membaca basmalah, itu tidak bisa dijadikan hujah bahwa Nabi tidak membaca basmalah di dalam sholat. Hal ini karena ada hadis masih dari Anas lagi yang mengindikasikan bahwa Nabi membaca basmalah dalam setiap sholatnya. Ini yang di awal ketika kita membahas tentang manhaj tarjih, ini yang termasuk kategori hadis yang kata'arudul adillah, yang kelihatannya kontradiktif. Nanti harus diselesaikan. Nanti kita bagaimana penyelesaiannya melihat dalil-dalil yang kontradiktif ini. An Ibnu Yazid Abu Maslamah qala sa'altu Anasan. Ini Abu Yazid ini, Abu Maslamah ini bertanya sama Anas juga. Anasan. Akan Nabi SAW yaqra'u bismillahirrahmanirrahim awil hamdulillahirabbil alamin. Apakah Nabi itu membaca bismillahirrahmanirrahim atau langsung alhamdulillahirabbil alamin? Faqala innaka la tas'aluni an syai'in ma ahfaduhu aw ma sa'alani ahadun qabla. Nah, sesungguhnya engkau Anas berkata, innaka la tas'aluni, sesungguhnya engkau sungguh telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku lebih tahu, lebih paham tentang apa yang kamu tanyakan.
Kemudian hadis selanjutnya, walaupun di sini belum ada penjelasan. An Anas qala, "Sholaitu ma'a khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Fakanu." Nah, ada ungkapan yang berbeda nih. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Anas yang menyatakan. Dua hadis Anas di atas tadi itu menyatakan tidak mendengar. Tidak mendengar sama sekali adanya bacaan basmalah. Tapi di hadis berikutnya Anas menyatakan fakanu la yajharuna bi bismillah. Mereka tidak menjaharkan basmalah. Kalau begitu tidak bisa dimaknai bahwa dua hadis yang atas itu Nabi tidak membaca basmalah. Yang mungkin adalah Nabi membaca dengan sir. Nah, bisa dipahami ya? Karena la yajharun, biasanya jahar itu lawannya sir. Kan ada nikah jahar, nikah siri kan itu. Nikah jahar, nikah siri. Jadi nikah siri yang tidak dijaharkan nikahnya itu. Diam-diam. Nah, kemudian jika demikian hadis yang bersumber dari Anas tadi yang menyatakan tidak mendengar dari Nabi itu bisa dipahami dua hadis itu dijadikan dalil bahwa Nabi membaca basmalah secara sir supaya tidak bertentangan karena sumbernya sama dari Anas bin Malik. Cuma yang kedua, dua hadis itu tidak menyebutkan adanya basmalah. Anas tidak mendengar Nabi baca basmalah. Yang kedua, dia hanya menyatakan bahwa Nabi tidak menjaharkan. Artinya basmalah itu ada dibaca. Hanya yang dibacanya secara sir atau tidak jahar. Jadi bukan dalil untuk menyatakan tidak ada bacaan basmalah. Kemudian, sekarang yang hadis berikutnya, anak yang menguatkan bahwa basmalah ini dibaca. Anas bin Malik, masih dari Anas. Nah, sampai ini Anas tuh kok bisa beda-beda meriwayatkannya. Ada orang menyatakan ini Anas tuh ketika itu sudah sepuh, mungkin sudah mulai agak lupa-lupa. Itu kan wajar kan, manusiawi kan. Lupa-lupa. Kita aja belum tua aja kadang-kadang masih udah banyak yang lupa sekarang itu. Apalagi sudah tua. Anas bin Malikin qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas menyatakan sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mendengar Nabi membaca bismillah. Tadi la yajharu bismillah. Sekarang yajharu bismillah. Sebelumnya la yadhkuru bismillah dan la yasma'u bismillah. Nah, la yasma'u bismillah, la yadhkuru bismillah, la yajharu bismillah, yasma'u bismillah. Jadi Anas menyatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca basmalah dengan jahar. Ini semakin menguatkan basmalah itu dibaca. Kemudian sekarang ini selain Anas bin Malik ada jalur dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innama ummul Qur'an, karena dia termasuk ummul Qur'an. Wa ummul kitab, dan ummul kitab. Wa sab'ul masani, dan 7 ayat yang berulang atau diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan lafaz bismillah, kalimat bismillahirrahmanirrahim ihdahuma, merupakan salah satu ayat dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Ini mulai jahar nih. Nah, maka kemudian muncullah tadi la yajharu bismillah
Kemudian hadis Anas yang lain menyatakan ya jaru bismillah. Nah, ini kan sebenarnya kalau ini kan kontradiktif nih. Ini sebenarnya yang benar jahar apa sir? Kalau tadi membaca dan tidak membaca sudah terpatahkan dengan hadis-hadis ini. Tetapi sekarang permasalahannya ini sebenarnya bacanya sir apa? Jahar. Nah, ini namanya kontradiktif tadi, ta'arudul adillah. Nah, cara penyelesaiannya adalah pertama tentu saja dilakukan al-jam'u wa taufiq. Dilakukan kompromi, bisa nggak dijadikan satu pemahaman? Oh, ternyata nggak bisa, antara positif negatif kan nggak bisa disatukan. Kalau disatukan nyala. Jadi ini berbeda. Oleh karena itu maka kalau nanti dilihat, mana yang paling rojih, mana yang paling sahih di antara dua hadis itu. Ternyata hadis-hadis ini sahih semua, makbul semua. Nah, karena makbul semua, akhirnya kemudian putusan majelis tadi memutuskan bahwa kedua-dua hadisnya itu, kelompok hadis ini diterima sebagai dalil. Hadis yang masuk kategori hadis as-sunnah al-maqbulah. Karena ada dua hadis yang berbeda, maka lahirlah keputusan at-tanawwu fil ibadah. Variasi ibadah. Artinya dua-duanya bisa diamalkan. Seperti hanya tadi itu yang doa iftitah ada 3 pilihan. Baca lafaz ta'awud ada 3 pilihan. Itu namanya at-tanawwu, variasi. Varian dalam ibadah. Jadi sir boleh, jahar juga boleh. Asal kalau bapak ibu jadi imam, jangan dicampur-campur. Rakaat pertama jahar, kedua sir, ketiga jahar, keempat sir. Bingung makmumnya. Pertama jahar, yang kedua sir. Nah, makmumnya terus imam lupa apa ya? Hanya ragu-ragu ini subhanallah apa enggak? Malah ragu semua jadinya itu. Jadi kalau jahar ya jahar. Kalau sir, ya sir, jangan di zigzag tuh ya. Jahar sir, itu membingungkan. Kalau mau sir ya sir, kalau jahar. Nah, ini memberikan pemahaman buat kita. Jadi sehingga ketika kita mendengar imam membaca basmalah yang tidak terdengar, oh berarti itu dia membaca dengan sir. Jangan kemudian setelah husnudzon aja, jangan terus habis tanya imam, tadi baca nggak basmalah? Malah diinterogasi imam itu. Tidak perlu ya, pokoknya sudah husnudzon saja dia membaca basmalah. Cuma bacanya secara sir. Apalagi kemudian terus menyalahkan, loh bapak ini basmalah kok dibaca sir, harusnya jahar. Karena Imam Syafi'i mewajibkan basmalah dibaca jahar. Bapak ini diskriminatif terhadap basmalah. Ayat 7 ayat di Al-Fatihah kok yang satu disirkan, yang 6 kok dijaharkan. Itu namanya diskriminatif terhadap basmalah. Nah, kemudian saya bacakan lagi dalil yang jahar ini dari Nu'aim al-Mujmir. An-Nu'aimin al-Mujmiri qala sholaitu wara'a Abi Bakar, Abi Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dia mendengar berarti Abu Hurairah membaca jahar. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Lantas Abu Hurairah membaca Ummul Qur'an atau Al-Fatihah. Jadi An-Nu'aim al-Mujmir qala sholaitu wa Abi Hurairah faqara'a bismillah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian baca Ummul Qur'an hatta idza balagha hingga apabila sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Sekaligus ini dalil tentang amin ya. Faqala amin, faqala nas amin, terus makmum amin. Wa yaqulu kullama sajada Allah,
Kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julus fil isnatain qala Allahu akbar wa idza salama qala waladzi nafsi biyadi inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah sallam. Kalau kita melihat sanadnya jalur ini, hadis ini kelihatannya mauquf. Hadis mauquf yang tahu ya, hadis mauquf yang di awal saya pernah sampaikan, yang mungkin Bapak Ibu sebagian lupa itu loh. Jadi hadis mauquf itu pernyataan perbuatan yang sampai pada sahabat. Jadi pernyataan atau perbuatan sahabat. Kalau hadis marfu merupakan sabda atau perbuatan atau ketetapan Rasul, itu hadis marfu. Ini mauquf, kelihatan dari depan. Nu'aim itu menyatakan aku sholat di belakang Abu Hurairah. Yang menjadi sandarannya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat, bukan nabi. Kalau nabi itu berarti nabi palsu nanti kalau. Karena nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Abu Hurairah itu sahabat. Nah, akan tetapi di akhir ada kalimat Abu Hurairah, waladzi nafsi biyadihi inilah asbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang sholatnya itu hampir mirip dengan sholatnya Rasul. Berarti ini mauquf bi hukmil marfu. Dalam manhaj tajwid, dalam 11 kaidah hadis itu ada satu kaidah yang berbunyi al mauqufu la yuhtajju bihi. Hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali hadis al mauquf bi hukmil marfu. Kalau hadis mauquf yang dihukumi marfu itu dia bisa dijadikan hujjah. Ini karena ada pernyataan menyebut Rasul. Oh, berarti Abu Hurairah ini meniru Rasul. Berarti dia mauquf tetapi bi hukmil marfu. Jadi dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Di samping memang ada penguat hadis-hadis yang lain tadi yang menyatakan bahwa Nabi membaca basmalah. Tapi di sini ditegaskan bahwa memang Nabi membaca basmalah secara jahar. Abu Hurairah baca jahar. Abu Hurairah ini meniru Nabi. Karena Abu menyatakan la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni, An-Nasa'i. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi dalam Fathul Bari wa huwa asahhu hadisin waroda fil jahri bil bismillah. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah hadis yang paling sahih tentang basmalah yang dibaca jahar. Itu pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Kalau tidak percaya silahkan dicari sendiri. Jadi sekarang juga bisa dibuka ini, karena di Samilah tinggal copy saja nanti keluar. Nah, walaupun ada kritik-kritik dari Qala Syekh Albani dhaiful isnad, menyatakan sanadnya dhaif. Qala Syekh Ahmad isnadu shahihun ala syarti Muslim, terus ada beberapa yang menyatakan seperti itu. Kemudian ini bacaan sir. Anas qala sholaitu ma'a Rasulillah, yang tadi atas tadi ya. Falam asma yang dua tadi, ini dalil untuk menjelaskan bacaan basmalah yang boleh dibaca secara sir. Jadi yang dua hadis atas tadi ini yang saya kutip kembali, itu hadis yang menjelaskan bacaan basmalah secara sir. Sedangkan yang jahar tadi dari Nu'aim, dari Abu Hurairah, itu yang jahar. Nah, ini ada ungkapan saya kutipkan dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa kana yaqulu ba'da dzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Wa kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Tarotan. Kadang-kadang kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Qayyim,
kadang-kadang Nabi itu membaca basmalah dengan jahar, tarotan, kadang-kadang jahar. Wa yufiha aktsaru mimma yajharu biha. Membaca sir itu lebih banyak daripada membaca jahar. Itu pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan dari mana Ibnu Qayyim menyatakan Nabi itu lebih baca banyak terdengar sirnya daripada jaharnya? Karena membaca banyaknya hadis yang menjelaskan tentang bacaan basmalah yang sir. Itu pendapat Ibnu Qayyim. Tetapi Ibnu Qayyim tetap membolehkan, boleh dibaca jahar di sir karena tarotan kadang-kadang sekali waktu jahar, sekali waktu sir. Sehingga kemudian dua-duanya boleh diamalkan. Mau sir boleh, jahar juga boleh. Itu jahar itu maksudnya di sholat yang dibaca jahar. Tapi kalau dibaca sir, jangan terus bismillahnya tok yang jahar, bismillahirrahmanirrahim yang lainnya itu sir. Tidak, itu maksudnya jahar dan sir itu untuk menjelaskan bacaan basmalah dalam sholat yang jahar. Contohnya seperti sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan. Kan nggak ada sholat qiyamul Ramadan yang sir semua, nggak ada. Kalau sir semua, mesti pada bingung semua, karena belum pernah terjadi. Inilah tentang basmalah. Ya, baik, kita masuk lagi ke selanjutnya. Ini hadis-hadisnya tadi sudah. Kembali lagi ke sini. Kemudian setelah membaca basmalah, lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ini aminnya sudah, tadi ya dalilnya sudah ada. Nah, ini cara membaca amin ya sebelum masuk ke Al-Fatihah. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ammanal imamu fa aminu. Apabila telah berbaca amin imam fa aminu, maka bacalah amin. Nah, berarti mestinya kalau dalam sholat berjamaah makmum itu bacaan aminnya setelah imam amin. Jangan imam walau dolin, linnya aja belum selesai, imamnya sudah amin. Imamnya malah terakhir amin. Jadi idza amanal imamu, apabila imam telah membaca amin, fa aminu, barulah makmumnya takmin. Karena fa innahu man wafaqa takminuhu takminal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi nanti malaikat ngamininya setelah aminnya imam, maka makmum begitu imamnya amin, barulah makmum amin. Jadi tidak amin duluan, karena yang sering terjadi walau bolin, itu makmum sudah amin, lah imamnya malah belum amin. Untung imamnya nggak bilang saya belum amin, malah sudah amin. Bahasa masalahnya. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Ya, nanti itu kita belajar dalam bab sholat jamaah. Ya, tapi ini penting karena sering terjadi kemudian imam makmum mendahului takminnya imam. Nah, ini idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin. Fawa faqat idahuma ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita mengikuti imam. Sebenarnya kan sholat itu kalau dalam jamaah sederhananya dalam hadis itu idza kabarul imam faqabiru wa idza raka'a farka'u wa idza jalasa fajlisu wa idza sajada fasjudu wa idza sallama fasal limu. Jadi makmum tuh ngikutin, bukan malah mendahului. Imamnya sudah salah, imamnya belum. Imamnya sir, banyak imam
aminnya. Oh, imamnya sir. Jadi nggak dengar. Yang berarti besok ada penataran imam. Supaya imamnya jadi amin. Ya kalau kira-kira imam tidak dengar, biar imamnya menyelesaikan linnya itu diselesaikan dulu. Jangan waladhdallin sudah langsung bak saking semangatnya, wah amin. Imamnya mama kaget, selesai kok tidak. Nah, membaca salah satu surat dari Al-Quran dengan memperhatikan artinya dan membacanya dengan perlahan. Jadi ini PR-nya di sini mayoritas umat Islam itu karena kenapa kalau dalam kajian sholat itu sholat sering khusyuk, tidak khusyuk, sulit khusyuk. Ya gimana mau khusyuk orang artinya dia nggak tahu. Jadi sholat itu kan artinya ad-doa. Dari awal sampai akhir, dari mulai takbir sampai dengan salam itu kan isinya doa. Ada doa yang bersifat pujian, ada doa yang bersifat permohonan. Doa semua isinya itu. Oleh karena itu bagaimana kita mau khusyuk berdoa, mau serius berdoa, meminta kalau kita tidak tahu artinya. Maka ya diusahakan yang paling kalau Al-Quran kan susah, nanti imamnya suratnya yang tidak bisa dihafal oleh makmumnya. Ya minimal selain surat Al-Quran kalau berjamaah minimal doa-doa sholatnya kita paham artinya. Dari mulai Allahumma ba'in baini wa baina khotob itu harus tahu artinya. Allahumma ya Allah ba'in jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoyaya dan diantara dan kesalahanku kan itu. Nah itu kan kalau kita tahu artinya kan mantep mintanya. Karena apa? Kita ngerti apa yang kita minta. Jadi harus tahu artinya. Maka dalam Al-Quran kan katakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfal. Jadi kalau mungkin kita tuh baru tingkatannya baru qiraah tilawah. Belum sampai pada tadabbur. Jadi baru qiraah itu yang membaca. Qiraah yang perlu qiraatan. Tilawah, tala yatlu tilawatan, membaca. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu. Harusnya haqqa tilawati. Di situ ada yatluna dan haqqa tilawati. Haqqa tilawati itu sebenar-benar baca itu maksudnya at-tadabbur, bimana at-tadabbur. Jadi haqqa tilawah. Nah, atau baru tadarus. Tadarus itu saling menyimak. Tadarus itu kan berasal dari hadis tentang kunjungan malaikat Jibril pada bulan Ramadan, di malam Ramadan bertadarus dengan Nabi kan. Jadi Jibril datang, wakana yaqahu Jibril fi lailatin min Ramadan, kemudian wayatadarusunah. Dan Jibril bertadarus dengan Nabi. Jadi tadarus dengan Nabi bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kalau Bapak Ibu tidak usah pengen tadarus dengan malaikat Jibril, karena kalau tadarus malah nanti takut. Cukup tadarus di masjid, musola atau rumah bersama dengan yang lainnya. Jadi ini PR-nya. Jadi monggo arti dari doa-doa yang ada dalam sholat dari mulai takbir Allahumma iftitah Allahumma ba'in sampai dengan nanti bacaan di akhir Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu harus paham artinya. Minimal itu adalah salah satu cara agar sholatnya bisa khusyuk. Karena kalau kita tidak sudah kajian sholat berpuluh-puluh kali, kalau tidak dihafal doanya ya tetap saja. Mungkin gerakannya mungkin sudah betul, tapi bacanya artinya masih tetap belum hafal. Kemudian dibaca tidak usah, jangan terlalu tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan baru sampai pada iftitah, kemudian ta'awud, basmalah, al-fatihah dan juga surat atau ayat Al-Qur'an. Jadi satu ayat juga boleh, tapi jangan hanya membaca fawatihus suwar, itu kebangetan. Alif lam mim Allahu akbar, Yasin Allahu akbar. Kalau baca di tarawih itu jadi imam idola itu. Karena paling 10-15 menit selesai tarawihnya 11 rakaat. Karena bacanya cuma fawatihus suwar saja, tidak yang lain.
Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.